Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Fikri Haji. Saya dari mahasiswa Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya sekarang semester 6 ya. Saya sedang melakukan ujian akhir semester. Ya, ujian akhir semester mata kuliah telah kurikulum IPS. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Ya mungkin yang saya tahu aja, yang saya pahami, karena namanya manusia nggak bakal bisa hilang dari namanya lupa. Eh apa? Saya juga nggak begitu paham juga sebenarnya sih, nggak begitu paham sih sebenarnya, paham, cuma nggak terlalu banget menjelaskannya itu seperti apa. Mungkin yang saya ingat itu ada materi eh, dalam standar kompetensi profesional dalam pengembangan kurikulum itu. Nah itu kalau nggak salah kayaknya terbagi menjadi dua, ya jadi dua, yaitu satu itu standar kualifikasi akademik. Nah, bahwasannya dalam Kemendikbud itu terbagi kualifikasi akademik, yaitu satu itu pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa ya, yaitu dalam penyelenggaraan pendidikannya dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya dan memiliki jenjang yang jelas gitu, dari mulai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Nah, untuk menjadi seorang guru itu tentunya ya harus menempuh pendidikan ya. Kalau nggak bisa pendidikan ya nggak bakal jadi seorang guru. Jadi ya mungkin bisa kerja di jalan atau jadi yang lain. Terus eh, dan jadi guru itu harus mempunyai pendidikan formal yang diatur dalam Kemendikbud sebagai kualifikasi akademik, yaitu sekurang-kurangnya telah menyelesaikan pendidikan formal dari SD, SMP hingga SMA, D4 atau S1 lah, diperoleh dari program studi yang ter apa ya ter 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 ter, ter apa ya, lupa lah pokoknya saya gitulah. Terus yang kedua kalau nggak salah ada kayak pendidikan informal, ada formal ada informal pastilah ibaratnya ya. Yaitu kayak mungkin jalur pendidikan yang ditempuh di luar pendidikan formal dalam kualifikasi akademik guru gitu pastinya. Nah, menurut Kemendikbud ini mungkin untuk bisa menjadi seorang guru itu harus mengikuti uji kekayaan, nah atau kesetaraan. Uji ini dilakukan oleh siapa saja sih sebenarnya yang ingin menjadi guru, tetapi tidak linear dengan program studi yang diampu. Terus kalau nggak salah itu selanjutnya itu ada apa ya? Oh, ini nih yang saya ingat, kayak standar kompetensi guru. Nah, kompetensi guru itu bahwasanya dalam Kemendikbud nomor berapa ya? 16 kalau nggak salah, 16 tahun 2007. 2007 bukan Robiul Awal dah. Itu tuh kayaknya telah dipaparkan mengenai standar kompetensi guru serta indikator pengukurannya. Pengukurannya itu kayak misalnya itu kompetensi nih yang susah nih, yang susah buat diinget ya dari materi-materi itu nih. Itu yang A itu ada pedagogi, pedagogi gitulah pokoknya. Pedagogi itu agak-agak susah lah, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi yang sifatnya pemahaman peserta didik. Nah itu kayak misalnya kita tuh harus memahami si peserta didik itu juga, kayak misalnya peserta didik itu maunya pembelajarannya atau gimana sih,
dia mau pakai kompetensinya itu kayak gimana cara-caranya. Tapi kalau kita nggak memahami ya kita nggak bakal bisa. Terus juga pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini misalnya itu kita harus benar-benar bisa nih mengeset atau bisa apa ya istilahnya mengatur kelas itu seperti apa dan kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita nggak pinter atau nggak pinter mainin seperti itu ya mungkin kita bakal kayak dicuekin atau ya kayak diabaikan lah sepertinya. Terus juga strategi belajar. Nah, kita tuh harus mempunyai strategi. Nah, strateginya itu apa aja biasanya yang harus kita pakai untuk menjelaskan. Nah, itu tergantung kita pinter-pinter apa namanya ya memainkan situasinya. Kita bisa nggak nih pakai strategi yang pas, misalnya strategi apa TGT atau snowball apa gimana yang lainnya lah gitu ibaratnya. Terus kita harus juga mengevaluasi belajar. Nah, dari pelajaran tersebut yang kita udah jelaskan nih ibaratnya kita harus mengevaluasi lagi nih si murid ini ngerti apa agak ibaratnya apa dengan materi yang kita jelaskan. Kalau misalnya emang nggak ngerti ya berarti otomatis kita gagal gitu jadi guru ya. Begitulah kalau memang namanya situasi mah kita nggak bakal ada yang tahu sih, cuma ya kita yang penting berusaha. Nah, terus ada juga nih kompetensi yang profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi yang diajarnya baik dalam penguasaan materi kurikulum maupun substansi keilmuan materi yang diajarkannya. Terus ya ada juga kompetensi sosial, aduh capek juga ya, yaitu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan peserta didik. Nah, ini nih yang jadi PR seorang guru nih, dia itu maksudnya mampu nggak dia berinteraksi sama murid, gak hanya di dalam satu kelas atau di pertemuan di sekolahan, tapi ibaratnya kita harus ya, apa berkomunikasi sama murid, cuma kita harus tahu batas-batasannya. Jadi kita itu harus dianggap sama murid itu sebagai teman atau kawan. Nah, kalau misalnya emang udah dianggap seperti itu, otomatis ibaratnya kita gampang tuh sharing-sharing, kita mau jelasin apa juga pasti dia nerima dengan baik. Tapi kalau kita misalnya cuek atau jutek atau ketus atau lain sebagainya, ya paling murid juga ngapain belajar sama guru begitu, guru nggak jelas misalnya kayak gitu. Terus juga ada tenaga pendidik, terus ada juga kalau nggak salah orang tua atau wali. Nah, itu peranan orang tua itu paling penting ya dalam murid atau siswa atau peserta didik itu sangat penting banget, apalagi untuk motivasi gitu. Karena seseorang itu nggak bakal bisa maju kalau nggak punya motivasi. Nah, itu. Terus juga ada seperti bagaimana bergaul dengan berkomunikasi yang tadi saya bilang. Jadi kita harus mempunyai komunikasi yang baik dengan murid tersebut. Jangan sampai kita ibaratnya cuek atau acuh dengan murid, karena dalam mengembangkan materi peranan peserta didik itu sangat penting. Karena kalau misalnya kita materinya nggak nyampe ya nggak bakal bisa kita menjelaskan lebih lanjut karena nggak ngerti. Terus ada capek juga ya, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru dalam mencerminkan tauladan bagi peserta didiknya. Nah, dia itu harus mencerminkan sifat baik di depan peserta didik. Kalau enggak ibaratnya dia mencerminkan kebaikan atau menyontohkan hal yang buruk, ya maka si murid akan mengikuti peserta didiknya. Terus juga apa ibaratnya kalau misalnya kita kayak sekarang kita mungkin mahasiswa ya pakai celana nyetrit atau pakai baju yang ngepres, ya mungkin kalau di SMA bakal diikutin gitu, walaupun ibaratnya ini setelan kita, ibaratnya kita harus berubah, kita harus mengajarkan gimana nih pakai baju yang baik, baju yang kumbrong apa yang ibaratnya yang lega gitu. Terus habis itu juga pakai baju yang gak ketat. Kalau ketat-ketat itu ibaratnya apalagi bersama anak cewek ya,
anak SMA, astagfirullah, itu udah banyak sih yang pakai celana pendek, apa pakai baju pendek nih segini, kadang-kadang neneknya kelihatan, main TikTok. Aduh, udah dah mantep banget dah itu mah. Pokoknya terus harus berwibawa serta bijaksana. Nah, ini juga nih masuk nih, berwibawa serta bijaksana. Nah, kalau misalnya kita nggak bijak atau nggak berwibawa, ya kita nggak bakal bisa dihargai gitu. Aduh, bentar dulu. Kayaknya harus pakai 2 mic nih. Ini kayak pidato ini. Aduh, nyetrum. Cek. Ini aja dah, pakai mic ini ganti. Jelek, oke. Ya. Terus selanjutnya itu yang saya tahu itu ada, nggak tahu nih materi keberapa ya. Ada BSNP dan Kemendikbud terdapat, yaitu ada 2 aspek yang penting. Nah, yaitu yang pertama itu ada kualifikasi akademik seorang guru ya pastinya, yaitu pendidikan formal yang mencangkup ada SD, SMP, SMA. Nah, dan perguruan tingginya itu ada S1, S2 sampai S3 sih pastinya, prof ya. Terus ada juga pendidikan non formal, yaitu penyetaraan jurusan sesuai mata pelajaran yang diampu jika ingin mengajar atau yang sesuai bidang lah. Karena kalau dulu mungkin lulusan S1 ekonomi bukan pendidikan ya, bisa ngajar apa ekonomi, tapi kalau sekarang mah udah nggak bisa. Karena kalau misalnya mau ngajar itu ya harus apa namanya, pakai pendidikan sarjana SPD, sarjana pendidikan. Tapi kalau misal SE doang, sarjana ekonomi, ya udah nggak bisa ngajar sekarang. Kalau dulu mungkin masih bisa. Makanya kan sekarang ada PAUD, apa PGSD, terus habis itu apa ya dibagi-bagi lah, nggak jadi satu kayak dulu. Karena kalau pendidikan itu benar-benar fokus untuk mendidik seorang siswa gitu. Kalau misalnya apa yang ekonomi ya paling cuma dia kayak kerja di perkantoran di bidang sekretaris misalnya, yang lain-lain gitu-gitu. Terus yang saya tahu selanjutnya itu ada standar kompetensi guru. Kompetensinya itu yang tadi tuh yang susah, pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, terus kompetensi kepribadian. Nah, kedua aspek tersebut harus juga tuh dimiliki oleh seorang guru profesional. Karena kalau nggak memiliki kompetensi tersebut ya dia bakal bukan jadi guru, jadi marbot kali kayaknya mah. Nah, terus yang selanjutnya itu ada hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum dari KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Nah, itu apa aja sih kalau itu? Nah, ini ya kan 2006 menggantikan kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004. Nah, dilihat itu intinya tidak ada perbedaan signifikan, baik KTSP merupakan penyempurnaan KBK. Nah, berubah karena tuntunan zaman. Munculnya PP nomor 19 tahun 2005 adalah tentang standar nasional pendidikan yang terdiri dari berapa ya? Dari berapa ya? Dari berapa ya? Masuk. Dari berapa ya? Dari dari berapa ya? Lupa sih.
kurang kurang tahu. Kalau satu itu pertama itu ada landasan, yaitu PP aduh aduh PP PP apa ya, PPTK apa ya, tadi ada PP apa ya, PPTK apa ya, lupa apa tadi, gak tahu. PPTK apa ya, PP nomor tahun nomor 19 kayaknya, tahun 2005, dan undang-undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. Terus selanjutnya ada prinsip nih. Prinsip itu mengembangkan KTSP itu ada 1, 3, 4, 5, 8 apa 7 ya? 7 kali ya, 7 kayaknya dah. Nah itu kalau nggak salah yang pertama itu ada berpusat pada potensi, terus perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Nah terus jadi itu apa yang tadi itu yang ada potensinya itu perkembangan dan kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Jadi peserta didik juga harus mempunyai kayak apa kepentingan dan lingkungannya itu. Nah kalau misalnya ibaratnya dia nggak menyesuaikan dalam lingkungannya itu, ya jadinya kayak malas belajar. Tergantung pergaulannya sih. Kalau misalnya emang sih orang bilang kalau misalnya kita ibaratnya berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Tapi kalau kita berteman dengan orang dengan pekerjaan dengan pekerjaan tukang ngambil sampah, ya kita akan bawa sampah juga. Itu ibaratnya apa sih namanya, peribahasa lah. Nah terus selanjutnya itu ada beragam dan terpadu. Nah itu selanjutnya itu ada tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah jadi itu kita juga harus memiliki tanggapan gitu. Ibaratnya kita harus melihat gimana sih, sejauh mana sih teknologi sejauh ini ibaratnya, atau enggak kebudayaan atau seni kita sejauh ini tuh kayak gimana. Kita harus mengetahuinya itu, karena kalau misalnya ibaratnya dari kecil atau dari nol kita nggak tahu, maka ya kita bakal stuck di tempat yang sama, kita nggak bakal bisa maju men. Coba bayangin orang tua dia nunggu-nunggu ke maju-maju. Nah itu sih yang ya gimana ya, kita harus maju sih, harus mempunyai teknologi, harus mengembangkan teknologi yang baru misalnya gitu. Terus apa kalau misalnya kita gatot ya gagal teknologi atau buta dengan teknologi, apalagi ya Allah gak banget dah kalau misalnya emang buta sama teknologi. Benar-benar sih harus benar-benar memiliki pertama kecerdasan. Kita harus ya mungkin harus ada pemaksaan juga ya, harus pakai laptop, karena kalau nggak pakai laptop itu kalau ngerjain tugas di zaman sekarang ya sangat sulit lah ibaratnya. Terus yang 4, kalau nggak salah 4 itu ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah terus habis itu yang kelima itu ada menyeluruh dan berkesinambungan. Nah itu dia tuh harus seimbang lah ibaratnya, dan harus sama, dia tuh harus memiliki prinsip yang sama, dan harus benar-benar motivasi dia itu untuk sekolah atau untuk sukses itu gimana. Nah itu harus benar-benar menyeluruh sama berkesinambungan. Nah terus yang keenam itu ada belajar sepanjang hayat. Nah itu dia tuh mungkin ini bahasanya aja sih ke sepanjang hayat ya, masa iya nyampe tua nyampe belajar terus ya. Mungkin belajar tua itu mungkin belajar kayak ilmu agama kalau misalnya udah tua ya, mungkin
untuk belajar itu harus ada batasannya juga, kita harus memikirkan hal yang lain. Mungkin emang sukses itu harus belajar terus, tapi kita di sekeliling kita itu harus memiliki apa, ibaratnya pergaulan, atau kita harus memikirkan mungkin orang-orang yang di sekitar kita, karena orang itu nggak bakal sukses kalau tanpa bantuan orang-orang di sekitar kita gitu sih. Terus yang ketujuh itu ada seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, itu harus benar-benar sama tuh yang itunya. Nah, terus selanjutnya itu ada struktur kurikulum KTSP. Nah, sama dengan K13 sih sebenarnya. Struktur kurikulum ini kayak membahas tentang muatan atau pembelajaran dalam struktur kurikulum KTSP. Nah, untuk pelajaran IPS atau MTS atau IPS itu mendapatkan biasanya 4 jam per minggu ya, kalau nggak salah sih. Nah, itu untuk kelas 7, 8, sama 9 tuh. Dengan jumlah itu alokasi waktunya biasanya itu ya per minggu itu kalau nggak salah gitu aja deh 32 jam lah, sekitar segituan kali ya. Terus KTSP juga dikenal nih memiliki keleluasaan terhadap sekolah. Nah, itu terus sekolah juga memiliki apa, kewenangan dalam mengusun kurikulum sekolah, namun tetap diatur melalui pusat terhadap standar kompetensi lulusnya serta kompetensi dasarnya nih. Nah, di sekolah guru berhak dong kayak membuat indikator sesuai dengan kebutuhan apa ya, kebutuhan murid. Nah, terus habis itu apa lagi ya, apa lagi ya, bentar terus yang selanjutnya itu ada kurikulum K13. Itu kenapa sih kurikulum K13 itu harus ada? Alasannya itu kurikulum itu berubah ya. Berubah itu karena adanya perubahan zaman sih. Emang ya kayak ibaratnya kayak teknologi atau mobil lah. Gak mungkin kayak mobil itu kayak sekarang pakai apa, Pertamax, premium. Sekarang ada mobil listrik. Coba bayangin, cukup dicas 5 jam itu udah berapa kilometer gitu, bisa dari Jakarta ke Bandung gitu sih yang saya tahu dari channelnya Andre Taulani itu kalau nggak salah. Itu ilmu juga sih kayak gitu-gitu tuh, bisa apa ya, perkembangan zaman itu kan, karena dia itu ya menyesuaikan juga. Makin lama pasti orang pasti bakal pakai mobil listrik. Itu sama kayak kurikulum, dia itu menyesuaikan dengan si global. Nah, terus kurikulum 13 itu kayak erat gitu dengan pendidikan karakter guru maupun siswanya ya, karena terlihat bahwa si pendidik ini itu tidak ada pesan masuk itu, tidak mempengaruhi perilakunya itu harus semakin tinggi. Terus juga tingkat pendidikan itu semakin bijak dan baik etikanya. Jadi tuh seorang guru itu harus benar-benar memiliki karakter sendiri, harus benar-benar memiliki pengalaman benar-benar harus pribadi, harus menangani bukan seseorang, malah murid satu kelas ibaratnya, bukan seseorang lagi, satu kelas itu menangani sifat-sifatnya itu harus bagaimana. Nah, itu kita harus benar-benar kayak tiap harinya harus mengkaji ulang, kita harus kayak gimana, kali ini kita pakai pembelajaran kayak gimana, kena apa enggak, besok kita pakai pelajaran kayak gimana, kena apa enggak. Nah, kita tuh harus seperti itu gitu ibaratnya, karena kalau kita nggak coba, kita nggak berulang kali ya, kita nggak bakal bisa ibaratnya. Terus
eh, seseorang itu kenyataannya tidak sesuai membuat munculnya K13 yang menekankan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Nah, itu apa ibaratnya benar-benar itu K13 itu karakter itu harus diperlihatkan dari karakter guru, murid. Nah, itu benar-benar di kelas itu harus digembleng, harus benar-benar eh, terlihat apa ya ibaratnya ya, gak membosankan lah ibaratnya. Karena kalau misalnya kayak metode-metode yang udah kayak zaman-zaman saya SMA, zaman-zaman saya SMP, itu guru muter aja bikin muridnya pusing ke belakang, ya mungkin biar muridnya nggak ngantuk, tapi tetap aja dengan metode ceramah menjelaskan bawa-bawa buku kan, pelang tenteng kayak minta sumbangan ya kan, ibaratnya yang mending di depan, berarti dia harus benar-benar dengan materi yang baik ya dia jelaskan gitu ibaratnya. Nah, itu mungkin the next time nih saya harus menjadi seperti itu, karena this is teacher itu suatu saat nanti, amin ya Allah. Terus yang ada landasan. Terus yang pertama itu ada landasan kalau nggak salah filosofis kalau saya, itu berkaitan dengan tujuan. Nah, itu dengan tujuan itu pendidikan nasional. Nah, terus itu ada landasan sosiologis dikembangkan atas dasar perkembangan sosial dalam masyarakat. Terus ada juga landasan peserta didik, yaitu karena adanya ya perubahan era di mana adanya globalisasi ini tentu merubah kondisi peserta didik sekarang dengan yang dulu gitu. Terus landasan teoritis juga ya dikembangkan atas teori standar dalam pendidikan dan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, terus ada juga tuh landasan yuridis, yaitu landasan kurikulum 2013 nih. Terus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tahun 1945 ya pastinya. Terus ini tuh nomor 20 tahun 2003 kalau nggak salah. Terus tentang sistem pendidikan nasional. Terus Undang-Undang nomor 17 tahun 2005. Tahun 2005 nih, tahun 2005 nih. 2005, terus peraturan pemerintah nomor tahun 2005 juga kalau nggak salah. Terus 2005. Nah, terus habis itu ada prinsip K13 tuh, yaitu identik dengan pendekatan saintifik apa ya, lupa dah itu, yaitu pendekatan ilmiah yang terdiri dari 5M. 5M itu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi kalau nggak salah, dan mengkomunikasikan. Nah, terus selanjutnya itu ada struktur kurikulum, yaitu struktur yang sama dengan KTSP, atau namun di KTSP itu tersebut KTSP standar kompetensi dan kompetensi dasar itu, sedangkan di K13 itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan kompetensi inti sendiri itu terdiri dari 4, yaitu spiritual, terus sosial, kognitif, dan keterampilan untuk muatan pembelajaran sendiri IPS, SMP, atau MTS. Nah, terus masih sama 4 jam sih, sama seminggu atau per minggunya lah ibaratnya. Terus ada di sini tuh perbedaan ya, ada perbedaan kurikulum atau tingkat muatannya itu. Nah, misalnya nih yang aspeknya itu yang KTSP nih ya, hakikatnya itu KTSP ada di tahun 2006 menggantikan kurikulum berbasis kompetensi yang dimunculkan di tahun 2004. Nah, KTSP adalah itu juga kurikulum yang menyempurnakan dari kurikulum berbasis kompetensi. Kalau K13 itu kurikulum ini kayak berubah karena perubahan sosial dan teknologi, dan menyempurnakan kurikulum sebelumnya gitu, yaitu menggantikan KTSP. Atau kalau landasannya itu KTSP itu misalnya kurikulum tingkat satuan, yaitu pendidikan disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertantang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 kalau salah tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Nah, kalau yang ke-13 itu filosofis. Tujuannya itu pendidikan nasional yaitu peserta didik dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yaitu sosiologisnya itu ada perubahan keadaan atau sosial. Nah, psikologisnya itu ada juga kondisi psikologis peserta didik. Nah, itu ada teoritis juga, teori atau standar pendidikan dan kurikulum berdasarkan kompetensi yurdi undang-undang lah pokoknya. Terus ada juga nih prinsipnya itu kayak pengembangan KTSP. Terus ada satu itu perpusatan kepada potensi perkembangan, nah, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Terus yang kedua itu ada prinsipnya itu yang ke-13 itu ada kurikulum inti identik kepada pendekatan ilmiah, yaitu terdiri dari 5 mengamati tadi tuh menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan gitu. Terus yang keempat itu ada struktur kurikulum, yaitu struktur kurikulum itu adalah membahas tentang muatan pembelajaran atau dalam struktur kurikulum KTSP itu untuk pelajaran IPS, MTS atau IPS. Ya, terus yang ke-13 itu ada standar standar kompetensi inti yaitu KI. Nah, itu yang virtual tuh. Nah, terus yang KI 2-nya itu ada sosial. Nah, terus KI 3 itu ada kognitif. KI 4 itu ada keterampilan. Terus yang kedua itu kalau kompetensi dasar, alokasi waktu yang pasti sih ya. Terus mata pelajaran itu misalnya IPS SMP 4 jam per minggu berkelompok ya, sesuai dengan tema lah ibaratnya. Terus apalagi ya? Terus lanjutnya itu ada persamaan kalau nggak salah ya, persamaan KTSP dan K13, yaitu menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Terus yang kedua itu struktur kurikulum, yaitu dibuat dengan dirancang oleh Kemendikbud. Terus yang ketiga itu beberapa mata pelajaran yang ada dalam K13 masih sama sih dengan KTSP. Terus yang keempat itu ada kesamaan sensi kurikulum. Nah, itu kalau yang ke-13 itu yaitu ada standar isi dalam KTSP sendiri. Standar isi itu ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Itu baru kemudian menentukan SKL melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2006. Sedangkan dalam K13 ya, SKL itu dahulu baru kemudian standar isi. Itu sih yang saya tahu. Aduh, saya nggak terlalu banyak sih mengetahui semua materi yang ada di ingatan saya atau memori saya ya segitu. Nah, kurang lebih ya mohon maaf. Itu Gus itu Gus. Gue ini duduk mati sendiri. Nggak cukup memori mampus. Iya. Batalkan gak nih? Apa hapus? Batalkan. Ya. Terus ya udah saya tutup aja ya. Terima kasih Bu Neng Nuraini yang sudah ibaratnya mendidik kita dari dulu. Nah, terus saya udahin aja ya ini karena udah waktunya sudah agak lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.